Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bretocha. Salam dari kami untuk kalian yang sudah sendiri atau hanya kalian yang menganggap kalian Entet. Mak, jadi opening mah. Parah listrik wae. Opening, ya udah opening. Ini mana sih, Pak? Pening kok gini-gini banget, Pak? Pak, ngomong, Pak. Enggak ngomong. efek topeng, Pak. Ini Karantina hari keberapa nih, Pak? enggak tahu udah hari keberapa. Intinya di luar sana udah pada jadi zombie. Dan kita diujikan ke gunung. Sih kita lagi di gunung. Bener banget. Ini lagi di gunung. Tuh, lihat tuh. Ya lihat kan tuh. Tuh kan. Lighting. Tuh horde. Hordeng. Itu ada Pak Manajer. Kamu aja ikut ke gunung. Jadi gimana nih, Pak? Sesuai dengan kan banyak nih yang request bahwa kita harus jalan-jalan keluar, Iya. jalan keluar. Iya. Uangnya mana? Udah langsung kita ke gunung aja. Oh. Sip. Tapi kalian nih. Walaupun kita takut. Iya. lu gila nih. Jadi ya untuk memuaskan viewer, jadi kita sekarang ngetik di gunung. Iya, tapi Pak, saya takut beneran ini. Saya takut beneran. Maka dari itu kita di gunung ini kan banyak nih mitos-mitos di gunung. Iya, Pak. Ya kita langsung ke sumbernya aja. Iya, kan. Gak mau ah, Kelas Pak. tamunya nggak apa-apa. Takut. Gak apa-apa. Jadi buat narasumbernya. Oke. Wah, udah lama banget itu opening gak kayak gitu. Sudah berapa kali tangan saya tidak panas gara-gara buka opening. Oke, jadi untuk hororan sekarang karena special edition ya Pak, special Iya, edition dong. di rumah aja, Di rumah aja. Jadi kita langsung sudah mendatangkan seorang narasumber ini Pak, langsung. Iya. Kata saya kan tadi kan bilangnya langsung dari sumbernya, langsung kita mendatangkan Kuyang. Jadi dia narasumber kita, Iya. Bapak Willy Hardian lagi. Woi. Jadi episode sekarang tuh banyak yang comeback guys dari kemarin. Iya, Bisa- benar. Bisa like. Oh iya, benar. Saya yakin channel ini nggak laku. Ya benar sih. Gimana sih? Ya. Karena di rumah aja pandemi sekarang itu. Iya. Jadi tag ini diambil ketika COVID ya. Benar. Jadi ya turut berduka bagi dunia. Semoga lekas sembuh dan Amin. makanya kita cari narasumber yang ada di sekitar kita saja. Jadi ini dia Bapak Willy Hardian. Ya. Kembali lagi setelah ceritanya yang kemarin cukup menegangkan yang Iya. Wah, yang itu, yang walaupun pas balik belok jalannya aku lah. Yang belok dagang roti. tau gini jumpa. Pasti banyak yang nggak tahu jokes-jokes kita tadi Pak. Iya. Kalian belum nonton nih Belum coba jadi nonton. kalian harus nonton di sini. Di sini, wis. Koron. Korong. Semprot. Jadi ini dia Bapak Willy Hardian. Coba Ya. perkenalkan lagi aja. Halo semuanya, buat Viewer para baru. followers dimanapun kalian berada, tetap stay safe di rumah aja. Betul. Jadi Bapak Willy Hardian ini kembali dengan cerita-ceritanya lagi. Benar banget. Jadi bisa dimulai ceritanya. Mulai aja. Ini sudah terlalu malam. Iya. Oke. Jadi ini dia cerita dari Willy Hardian, aka Kuyang. Cerita ini waktu saya SMA kelas 2 awal kelas 2 SMA. Ya malum lah, umuran segitu kan lagi labil-labilnya itu kan. Lagi Berontak-berontaknya. Lagi berontak Dalam kalian tidak bakal mendengar perkataan itu. Kalian tidak akan, ini obrolan kita saja. Saya punya teman namanya, nyebutin nama teman nggak apa-apa ya? Inisial aja mending. Inisial aja. Depannya ada, belakangnya nih. Dari Berarti Dina. Asep.
Waktu itu saya diajak mabal sama Dani. Kalau yang nggak tahu mabal, bolos sekolah. Will, mabal yuk. Ayo, kata gue gitu kan. Ayo. Saya diajak mabal ke daerah Cililin. Oke. Bareng teman-teman banyakan. Sekitar berapa orang? 7, 8 lah, saya lupa lagi. Ke sana mabal. Di jalan tuh Hutan sekali nih ya. masuk angin ya, Pak. Hutan sekali. Kita tuh berangkat ke Cililin. Gak tahu kenapa di jalan tuh saya bad feeling gitu, Pak. Yang namanya anak sekolah mabal kan pasti happy ya. Wah, kita nggak belajar nih, apalagi ketemu hari dimana ada jadwal pelajaran yang kita nggak suka gitu. Tapi di jalan tuh bad feeling, kayak males lah gitu. Mending milih di sekolah lah gitu. Jalan, sampailah kita di sana biasa. Kita ngopi-ngopi gitu kan. Saya coba ikut. Pak, kenapa, Pak? Nyampe di sana ngedeket-deketin sama saudaranya yang lama, maksudnya kita kan tamu gitu. Kita tamu datang ya kita ramah. Kira Anda naksir sama Dani. Enggak lah, udah putus. Datang ke sana, terus ada acara liliwetan gitu kan, saya bantuin masak gitu. Nah di sini waktu saya masak tuh ada satu anak sandiwara. Oh, ada satu anak. Berarti penghuni ini. Penghuni di situ. Penghuni bukan temen ente kan? Bukan. Berarti penghuni kan. Dia tuh keponakannya si Dani. Oh iya. Saya tuh ngelihat dia tuh maaf kayak yang nggak normal gitu. Oke. Dia tuh kalau anak kecil diem pasti ada maunya. Tapi ini tuh diemnya tuh beda gitu. Itu diam Busiat. busiat. Saya iseng kan nanya ke si Dani. Dan itu anak kenapa? Enggak kenapa kata si Dani gitu. Oh iya. Ah ya udah gitu, saya kan nggak mikir panjang, ya udahlah biarin gitu. Udah beres, saya berkegiatan lagi. Terus hari waktu kita makan bareng, kalau nasi lewat itu khasnya tuh kan pakai daun pisang gitu kan. Daun pisang rame-rame makan. Ya ditabur gitu kan. Waktu saya makan tuh si anak tuh berarti sebelah sinilah. Saya tuh ngeliat dia tuh makannya tuh gimana ya? Saya kalau dibilangin aneh gini. Makanya. Dia tuh makannya tuh di situ kan menunya banyak ya. Banyak. Iya. Menunya banyak. Tapi yang dia makan tuh cuma ikan asin doang. Ikan asin doang. Ikan asin. Sama daun cau. Dia buka keramik. Makan keramik. Saya makin aneh ngelihatnya. Pas mau pulang, teman-teman pulang, saya tuh sama Dani tuh pulang terakhir. Nah, dan itu bilang, "Wil, pulangnya agak beres maghrib aja, maghrib kita pulangnya soalnya yang Dani pengen kangen-kangenan lah gitu sama saudaranya gitu." Lewat maghrib, si anak kecil ini tuh ngilang gitu. Beres sholat saya nanya kan, maksudnya kan kita sholat berjamaah gitu. Saya nanya ke si Dani, anak yang tadi kemana? Kata si Dani, dia mah udah biasa paling di belakang. Kirain saya di belakang tuh di kamar di mana gitu kan. Ternyata di balong, tahu balong? Kolam ikan. Dia tuh diamnya di situ. Si duduknya tuh gini. Ngeliatin balon? Balong itu ngeliatin. Terus si rambut ini emang bener si rambutnya tuh kan kayak ke sini, dan itu rambutnya panjang banget. Rambutnya tuh sampai ngelewatin pantat. Saya kan makin aneh, kok ini anak kayak gini gitu. Langsung tanya ke Dani, dan gue penasaran jujur, ini anak kenapa gitu. Tiba-tiba Dani, kalau lu pengen tahu ceritanya mending kita ke depan aja, jangan di sini katanya gitu. Kita ke depan, Dani cerita. Jadi si anaknya tuh emang katanya dari kecil tuh si rambutnya nggak pernah dipotong. Soalnya katanya kalau misalkan si rambutnya dipotong tuh pasti di salah satu anggota keluarga di situ tuh ada yang kesurupan, kalau nggak sakit. Bahkan sampai ada yang sampai nggak sadar 2 hari katanya. Dua hari gak tahu 3 hari katanya. Gitu. Saya iseng kan nanya lebih detail lagi ke si Dani. Kok bisa kayak gini gitu. Ternyata emang dari kecil katanya udah ke beberapa yang bisa ngobatin. Kita sebut si Haji lah gitu yang si ngobatin katanya. Si ngobatin. Ketika si Haji ini interaksi ke si narasumbernya, saya sayang sama anak ini, makanya saya isiin anak ini. Dan yang dimasukinnya itu emang katanya nenek-nenek ngurus rambut gitu.
tiap beres isya tuh pengen disisir rambutnya. Aduh, Allah Akbar, ini banget cuy. Terus sempat waktu itu ayahnya marahin ke si ibunya gitu, ngapain sih kamu Diikutin terus. yang kayak gini kok diikutin terus gitu, ini kan setan lah gitu kan. Iya, Udah biarin, gak usah disisirin katanya, besok kita cukurin aja gitu, kita pendekin aja. Maksud ayahnya tuh ya bikin anak kita kayak balik normal lagi kayak anak-anak yang lainnya gitu. Tapi kata si ibunya tuh bukannya saya ikutin kemauannya gitu, tapi sampai udah ada beberapa kejadian kan gitu, sampai sempat katanya ibunya sendiri pun keancam katanya gitu. Keancam kayak kamu mau potong rambut anak ini katanya gitu, biar kamu yang ikut saya gitu. Itu sampai kayak gitu loh, serius. Itu jadi film horor keren sih. Serius. Iya sih, keren. Kasihan keluarganya kamu. Kasihan keluarganya. Keren. Buat Joko Anwar. Itu pas kejadian SMA, berarti sekarang anaknya masih ada. Nah, itu lah benar-benar. Dengar-dengar katanya masih ada. Dan masih gitu. Udah enggak, tapi si anaknya tuh jadi kayak IndiHome. IndiHome. Iklan dong IndiHome. Saya kan beres tuh ngobrol di situ. Beres, pulang. Kita tuh main lagi ke situ. Oh, kebetulan perpisahan. Kelas 2, 3 perpisahan. Ke sana lagi, mancing lagi. Tapi saya punya misi tersendiri gitu. Lewat maghrib saya coba ngobrol ke anaknya. Dek, mau jajan nggak gitu kan? Yang di dalam ngomong, Dek, emos ini. Bener ini. Bener sih. Coba waktu itu ngomongnya, Mak, jajan mau nyayu Tembalan, bener sih. Terus saya deketin, ajak ngobrol dia. Tapi emang anaknya gimana ya? Baik, cepet ramah gitu. Saya ngobrol, coba ajak ngobrol. Oh iya, enggak, iya. Jadi gitu. Beres dari situ saya udah cukup puas dengan jawaban itu, maksudnya oh ya, ternyata masih ada sisi normalnya gitu. Masih ada sisi anak kecilnya diajak ngobrol, deket baik-baik ini masih menjawab. Tapi itu semenjak bisa dicukur tuh waktu kelas 4 atau kelas 3 SD. Sepanjang apa tuh rambut? Oh, berarti pas. Jadi selama dari bayi ke kelas 3 itu tuh tiap cukur tuh emang udah siap menerima resikonya. Maksudnya daripada rambutnya panjang terus gitu kan, potong pasti kejadian. Ya keluarganya juga udah terima resikonya gitu. Cukup lumayan juga ya ceritanya. Ada cerita lagi mungkin, Pak? Ada waktu itu camping. Kebetulan kita tuh bawa satu tenda. Tendanya emang cukup gede, tapi tuh di dalam tendanya kebanyakan gitu. Saya tidur di luar aja gitu. Tidur di luar pakai sleeping bag gitu kan. Tiba-tiba teman saya tuh ngikutin saya keluar. Ikut dong di sini katanya. Ya udah di sini aja gitu. Gua tidur, dia ngelamun ke sudut, di mana itu di situ tuh ada danau. Ada 2 danau. Nah, dia tuh ngeliatin ke situ. Terus besoknya dia tuh kayak yang pengen cerita tapi takut kayaknya sih gitu, lebih ketakut. Saya tanya kenapa gitu. Nggak apa-apa, ayo lanjut lagi aja gitu. Lanjut ngobrol-ngobrol biasa. Waktu perjalanan pulang, teman saya ini cerita ke saya gitu. Dan posisi kita pulang tuh kan emang beres-beres tuh sore jam 3 beres. Kita pulang tuh Isya kalau nggak salah. Soalnya sholat Isya di sana dulu. Beres sholat Isya kita pulang gitu kan. Emang 2 mobil. 2 mobil, saya pakai mobil di depan sama dia. Kebetulan mobil saya tuh emang banyaknya barang-barang. Jadi kita di dalam tuh cuma bertiga. Sisanya anggota tuh di mobil yang belakang. Oh, berapa orang kira-kira? 13 lah. Kita duduk di tengah nih. Kita duduk di tengah kayak gini. Ini supir sendirian di depan gitu. Saya tuh duduknya di belakang supir. Duduk di belakang supir, teman saya di pinggir saya gitu. Itu nyeritanya tuh kayak gini. Bisik-bisik gitu kan. Saya tanya, emang ngeliat apa? Ngeliat cewek katanya gitu. Ngeliat cewek, terus dari blur makin jelas, tapi mukanya mah nggak jelas katanya gitu. Kayaknya teman saya ini obrolannya tuh nggak mau kedengar sama si supir. Si supir juga masih teman saya, tapi maksudnya takut ngeganggu konsentrasi si supir gitu kan. Pas beres cerita tuh dia tuh nggak ngomong, diem aja gitu. Pas dekat-dekat
arah mau pulang, dia tuh bilang gitu, saya pengen cerita lagi katanya gitu. Ya udah sok cerita aja gitu kan, lagian udah deket gitu. Tiba-tiba obrolan yang terakhirnya tuh, kamu dia tuh ada di pinggir gua. Kayak gitu. Dari perjalanan dari tempat camping kita pulang pakai mobil, terus kita ngadem dulu, terus kita lanjut lagi perjalanan pulang. Kata teman saya tuh, dia tuh emang dari tadi ngikutin kita, ada di pinggir gua katanya gitu. Makanya ini gua ngobrolnya bisik-bisik kayak gini gitu katanya. Si supir juga yang tadinya nyupir santai jadi tegang gitu kan. Si supir tuh langsung ke pinggir gitu, si mobil tuh nyuruh mobil yang di belakang buat ke pinggir juga gitu. Si supir tuh alasannya tuh bentar mesin panas katanya gitu kan. Dari dalam mobil gitu tuh ngobrol bertiga gitu. Sok jujur weh, lu kenapa? Gua ngedengar obrolan lu Mas Willy gitu. Gua tuh ngedengar dia tuh ada di pinggir gua. Siapa pinggir lu? Pinggir lu kan si Willy. Ya si teman saya ini ceritalah ke si supir gitu. Kata si supir, balik lagi ke sana. Gua nggak mau dia tuh ngikutin sampai ke rumah gitu. Terus kata si supir, beneran nih ada nih di mobil gua katanya gitu. Iya emang ada dari tadi, makanya gua nggak berani ngapa-ngapain. Gua ikut turun, gua nggak berani, takutnya gimana. Ya udah gua balik lagi ke sana. Gua kasihan kan, maksudnya takut kenapa-napa. Ya udah, yuk putar balik yuk. Mobil yang di belakang nanya kan gitu. Lu mau kemana sana? Ini si Willy ketinggalan barang di sana ini. Kita balik lagi, putar balik. Cuman gua yang nyupir ini kayaknya dia emang agak punya bukan punya dia bisa lah gitu maksudnya gitu. Datang lagi ke sana, ngobrol sama penjaganya di situ kan, obrolin kejadiannya gimana gini. Alhamdulillah tuh dikasih izin gitu kan. Oh ya udah ditemenin sama si penjaganya ini. Tanya kan temen gua, lu ketemu nih cewek di mana katanya gitu kan. Dia kan nggak berani nunjuk ya gitu kan. Gue tuh ngeliat ke danau itu katanya gitu. Emang danaunya tuh emang dangkal gitu, nggak danau yang dalam banget gitu, paling seleher lah gitu. Ya udah lu ikut gua katanya gitu. Si Skuri itu cuman nyenter aja gini. Mereka berdua tuh jalan gitu kan, balik lagi ke lokasi saya tidur gitu kan. Tunjuk aja sok di mana katanya gitu. Dia nunjuk tuh sebelah sana di danau itu. Ya udah gini, lu turun ke sana ke dalam. Enggak mau lah gitu kan, malam-malam dingin kayak di ospek apa gitu kan. Lu mau beres nggak masalahnya gitu kan. Udah dia buka cuman pakai celana dalam doang. Dia turun ke danau gitu sambil dingin gitu. Si teman gua yang supir ini kayak baca-baca gitulah. Si supir juga ikut turun ke dalam gitu. Ente aku mah di pinggir aja. Sama satpam. Siap bos. Aman bos. Temen gua turun, si supir juga turun. 15 menit lah gitu, nggak lama. Tiba-tiba ditarik lagi gitu kan. Tarik, kita pulang aja udah kan beres. Terus si emang udah itu udah balik lagi situ. Terus kata si supir, emang lu ngapain? Katanya kok bisa sampai diikutin lagi? Enggak kok, gua nggak ngapa-ngapain katanya. Emang ternyata si teman gue ini emang nggak ngapa-ngapain gitu. Perjalanan pulang, si supir ini yang lebih tahu ceritanya gitu. Lu tahu nggak berdua waktu kita datang ke tempat camping itu yang diikuti itu bukan lu sama si Willy jadi gue juga diikutin. Tapi ya mungkin yang nempelnya ke lu ya lu lah gitu yang diikutin tuh pulang. Dan gue sempat tanya, ini yang ikutin gue ikut nggak nih gitu kan, maksudnya gue kan nggak mau lah gitu kan. Chaos lah. Nani? Omae wa mou shindeiru. Suara apa tuh? waduk. Bawa Bisa lanjut. Nggak apa-apa kayak gini aja. Kan dia pakai masker. Kalian mikir-mikir lebay cing ini tertutup nih ruangan tertutup. Sumpah ini kita nggak di gunung, kita di studio. Ini cuma berapa doang. Ini emang sumpah ya emang ditutup. Kentut kurang jajan kayak gini nih. Jadi udah ceritanya itu aja. Udah kayak gitu. Gua kagetnya itu doang di mobil gitu, waktu dia cerita. Lu tau gak? Dia tuh ada di pinggir gua. Yang bener, yang setannya pun ngomong, ih yang bener lu. Setannya panik. Kejadian kedua ada dia diikutin diikutin makhluk lain gitu, dan itu kan sering juga terjadi sama. Iya, sebenarnya kita jadi
tahu aja gitu, jadi tahu gitu. Berarti mereka pun ya memperhatikan kita gitu. saya dulu ganteng kan, makanya diikuti. Saya dulu ganteng kan. Oke, jadi itu dia cerita horor dari Willy Hardian season kedua. Mungkin juga akan ada season berikutnya. Iya. Apa? Mari kita doakan saja. Doakan saja. Semoga dia mendapatkan cerita-cerita lagi. Kan kita di gunung. Oh iya, kita di Iya, kita kawasan lagi. jadi dingin. Dingin. Jadi itu efek. bola nih. Nanti ada bola. Oke, jadi itu dia cerita dari Willy Hardian. Terima kasih kepada saudara Willy Hardian. Oh, lupa. Iya. Ini aja keren, Pak. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton, dan ingat, jangan pernah anggap kalian sendiri. Pak, mari Pak. Oh, mari Pak, Pulang dulu. Pak. Ya. Wow, menghilang. Wow. Ini harus dimatiin dulu Pak biar hilang. Wah, menghilang. Sekarang kita di gunung lagi. Minum madu aja Pak. Ayo mari. Ini biar kita sehat. Iya. Aduh, ini harus ditinyuh ini.